Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua toh? Alhamdulillah sehat. Ya. Selamat berjumpa lewat udara katanya. Ya. Ini nanti pelajaran hari ini yang pertama adalah pembelajaran matematika. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi dan apa yang akan kita pelajari nanti di kelas 8, sekarang jangan lupa terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama untuk demi kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini dan demi supaya kita segera bertemu dalam rangka pembelajaran dengan tatap muka. Ingin tidak tatap muka? Tidak. Pengen. Juga lebih ingin kalau tatap muka, tapi kita nunggu kalau sudah pandemi ini sudah berlalu. Nah, maka marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran yang dimulai pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan pandemi yang sedang mewabah pada hari ini dan selanjutnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran matematika dan apa yang kita pelajari di kelas 8, terlebih dahulu Bu Nani memperkenalkan diri. Walaupun tadi Bapak Ibu Esti sebagai koordinator sudah memberitahukan kalau yang mengajar kelas 8 untuk matematika adalah Bu Nani, yang kedua Ibu Betty, yang ketiga Bapak Warsianto. Ini nanti kelas 8 A, B, C, D, E itu yang mengajar Bu Nani. Yang kelas 8 FG Ibu Betty dan kelas 8H Bapak Warsianto. Tapi untuk sementara dalam masa pandemi dengan entah nanti pakai Zoom atau dengan Classroom, kita belajar bersama-sama. Ya, jadi kita bersama-sama untuk belajar matematika supaya nantinya bisa bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Matematika adalah pembelajaran yang tidak habisnya dari tidur kembali tidur lagi, karena itu selalu mempergunakan matematika. Nanti bisa kamu pelajari, kamu perhatikan apa yang akan disampaikan nanti. Untuk hari ini Bu Nani tidak menyampaikan materinya, tapi yang menyampaikan materinya adalah Bapak Warsianto. Oke. Jadi untuk masalah tugas dan sebagainya nanti bisa dijelaskan. Oke. Dan nanti jadi tetap dalam setiap ada pembelajaran matematika, materi jam pertama, nanti ada tugas terstruktur, ada juga tugas mandiri. Setiap pembelajaran. Dan kebetulan untuk matematika jadwalnya adalah hari Jumat. Saya minta untuk setiap hari Jumat aktif, tidak hanya setiap hari Jumat, tapi setiap harinya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu silakan mempelajari, memperhatikan. Kalau bisa fokus mempelajari, memperhatikan pembelajaran yang saat ini akan dimulai dan akan disampaikan oleh Bapak Warsianto. Pada Bapak Warsianto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya kelas 8. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan pada pagi hari ini dengan
kalian semuanya, anak-anakku yang tersayang kelas 8, seluruhnya dari kelas 8A sampai 8H. Bu Retnani sudah menyampaikan perkenalan gitu ya. Ya. Ada 3 guru gitu kan. Tadi udah pembagian sudah disampaikan oleh Bu Retnani. Dan berikutnya tadi udah Bu Retnani memberi motivasi kepada kalian. Ya. Kalian kelas 7 kemarin ya. Dalam waktu 1 tahun, gitu kan, dalam waktu 1 tahun, materi yang kalian pelajari yang kamu terima selama 1 tahun, gitu kan, selama maupun tatap muka yang terbatas hanya seberapa saja yang kalian bisa pahami, gitu kan, dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau kita tetap semangat, gitu kan, tidak tetap semangat, ya, apa yang akan diperoleh, gitu kan, karena kondisi seperti ini. Ya. Jadi untuk kalian tetap bersemangat, gitu kan. Karena apa? Ya. Jadi Bu Retnani juga menyampaikan matematika itu sepanjang hari, kan? Dan matematika selama ini dianggap pelajaran yang sulit, gitu kan? Ya. Sebenarnya tidak ada kata sulit kalau kalian bisa memahaminya, paham. Tapi untuk memahaminya kesulitan. Karena apa? Kita tidak konsen, gitu kan? Ya. Ya. Matematika sebenarnya mudah, gitu kan? Tidak sulit kalau kita bisa memahaminya. Ya. Untuk memahaminya kita tidak bisa semaunya saja, gitu kan? Ya, kalau belajar kita tetap konsen apa yang harus kita pelajari, sehingga segala sesuatu kalau kita sudah memahami segala sesuatunya itu apa? Terasa mudah, tidak ada yang sulit. Gitu ya. Jadi kalau untuk kelas 8 yang baru, ya. Kemarin sudah pengalaman di kelas 7 selama setahun seperti apa, gitu kan? Pembelajaran kamu merasakan sendiri, ya. Lebih banyak mendapat ilmunya atau istilahnya banyak mainnya, ya. Walaupun daring, gitu kan? Di rumah itu banyak belajarnya atau banyak mainnya? Silakan dijawab sendiri. Ya. Mainnya. Nah, mainnya. Ya. Gitu ya. Mulai sekarang diubah. Ya. Ya. Mumpung ada kesempatan kita walaupun hanya tatap muka, insya Allah materi walaupun hanya sedikit, tapi kalian bisa memahami. Gitu. Intinya materi yang paling penting atau esensial disampaikan, kamu konsen, insya Allah kamu apa? Paham. Kalau kamu paham, berarti akan lebih mudah. Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Untuk mengikuti Zoom atau pembelajaran secara daring, ya. Tolong sudah disampaikan oleh operator, gitu kan tadi. Pertama kalian setelah share password, kalian bisa masuk. Berikutnya setelah masuk, silakan untuk persiapan diri, gitu kan? Ya. Kalau sudah persiapan diri, silakan disiapkan alat tulis dan sebagainya. Ya. Ya. Kalau pengen ngobrol sama temannya, semuanya kangen, kepengen ngobrol. Tapi dalam situasi ini ya jangan digunakan untuk ngobrol dulu. Ya, gitu ya. Kemudian berikutnya tadi Pak Yanto lihat di layar. Ya. Jangan malah senang, gitu kan? Wah, ada gambar, ada ini ternyata bisa gitu, jangan, gitu kan? Di layar kan masa ada gambar love, love-nya baru pecah. Ya kalau patah hati ya enggak usah. Ya. Mohon ya, bisa ya. Ya, saya percaya kalian anak-anak Espero luar biasa. Ya, tanggung jawabnya, disiplinnya, karakternya luar biasa. Tolong ditunjukkan. Ya. Mana hal yang harus kamu lakukan, gitu kan? Hal yang baik silahkan, tidak ada yang akan melarang, gitu kan? Hal yang jelek,
Kalau memang itu kamu rasa jelek, tidak pas, tidak usah dilakukan. Bisa ya, oke ya? Ya, gitu. Maksudnya, saya percaya kalian luar biasa. Ya. Yang paling penting untuk saat ini adalah karakter kalian. Ya. Karakter. Ya. Pengetahuan, skill dan sebagainya bisa kalian latih, kita pelajari tiap hari bisa. Tapi kalau karakter memang harus kalian bentuk. Ya. Itu ya. Karakter. Ya. Tujuannya apa? Kamu bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang benar silahkan, tidak ada yang akan yang menghalangi. Tapi kalau yang salah, tolong. Oh ini salah, tidak usah saya lakukan. Kalau dapat nasihat, teguran dari orang lain, itu hanya sifatnya untuk meluruskan kalian. Bisa ya? Ya, untuk selanjutnya tolong Pak Yanto percaya sekali. Kalian anak-anak yang cerdas, sehingga tahu, oh ini tidak baik, tidak usah saya lakukan. Ya. Tadi masih ada terlihat, alhamdulillah sekarang tidak ada tulisan oret-oretan. Tidak usah dilakukan, karena semuanya bisa melihat kan, oh ada gambar dan sebagainya, garis dan sebagainya. Ya. Gitu ya. Oke. Untuk tatap muka yang pertama ini, tadi sudah perkenalan, Bu Retnani sudah, ya, kelasnya sudah. Di sini Pak Yanto ngajar di kelas 8H, tapi tidak menutup kemungkinan, silakan. Kalian akan bertanya, sharing dan sebagainya boleh antar kelas. 8A mau tanya Pak Yanto silakan. 8H mau tanya Bu Retnani silakan, boleh. Itu ya. Oke, ya. Untuk hari pertama ini untuk tatap muka, pertama kali untuk matematika, khususnya kelas 8. Tadi sudah kesepakatan dengan Bu Retnani. Kita akan mengartikulasi materi dulu apa toh yang akan dipelajari di kelas 8. Ya. Kalau Pak Yanto lihat, ya. Nah, ini siapa ini yang muncul lagi, oret-oretan. Ya, tolong. Ya. Jangan dioret-oret, mohon. Ya. Ya. Untuk kelas 8, ya. Untuk kelas 8, kalau Pak Yanto lihat, kebetulan Pak Yanto ngajar di kelas 8. Nah, tahun ini ngajar di kelas 8. Ya. Nah, ini siapa yang love? Oke, kalau kamu cinta. Ya. Ini terlihat namanya. Nah, terlihat loh ya, namanya disebutkan aja, Bu. Sudah Bu Asti catat ya. Ya, sudah dicatat Bu Asti loh ya. Nah, kamu yang nulis seperti itu, yang gambar seperti itu sudah terlihat namanya. Ya. Tolong, ya, karakternya. Ya. Karakter kalian, tolong. Ya. Wong hanya ya mendengar, melihat, memahami kan enak. Ya. Gitu ya. Itu namanya karakter loh ya. Mas atau Mbak ya, Mbak? Tadi Mas. Mas. Ya. Mas gitu kan? Ya. Ya, saya lagi tolong. Karakternya kalian. Pak Yanto percaya kalian luar biasa. Ya. Tunjukkan keluar biasanya. Oke? Ya. Untuk kelas 8. Ya. Ternyata kalian nanti materinya itu ada 5 masalah, permasalahan, ada 5 bab. Ya, ada 5 bab. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin kalian akan memahami seluruhnya 5 bab dengan detail. Maka nanti Bapak Yanto, Bu Retnani, Bu Betty menyampaikan hal-hal yang urgen. Itu ya. Yang urgen, yang esensial untuk materinya. Ya. Jadi satu bab, kalau kalian keadaan biasa, ya 1 minggu bisa 5 jam, gitu kan? Ya. Sehingga nanti materinya itu tidak akan seluruhnya disampaikan secara mendetail. Ya. Jadi tolong nanti, karena kita hanya 1 minggu 1 kali tatap muka, sehingga tolong digunakan sebaik mungkin. Ya. Apa yang disampaikan saat itu adalah materi yang esensial. Ya. Bisa ya? Kira-kira dipahami ya? Oke, ya. Untuk materi kelas 8 tahun 2021
21 tahun 2022. Ya. Ini bisa enggak, Pak? Harus pakai. Kalau Pak Yanto melihat materinya untuk kelas 8 memang materi yang agak sulit, gitu kan? Agak sulit yang perlu istilahnya pemahaman lebih. Ya. Ini dia, Mbak. Enter. Oh. Ya. Yang perlu kalian pelajari nanti bab 1 itu pola bilangan. Ya. KD-nya seperti itu. Kalian nanti menentukan pola pada barisan-barisan bilangan. Dan kalian nanti membuat rumusnya, rumus umumnya barisan. Dan kalian nanti harus bisa menyelesaikan permasalahan. Itu ya. Materi yang akan dipelajari nanti ada ini. Ya. Kalian nanti mengamati pola, ada menentukan suku selanjutnya, ada nanti mensifat umumkan polanya. Nah. Ya. Kemudian mengenal macam-macam barisan bilangan, kemudian menerapkan ya pola bilangan. Ya, kalau ini materinya biasanya di kelas 9. Ya, tapi sekarang di kelas 7 sudah ada. Nah, ini log. 8D Oke. Reza Fitria. Yan Fitria. Kelihatan kan? Ya. Kamu cinta sama siapa? Mau nembak siapa? Hah? Ya. Pak Yanto sudah nyampaikan ya. Ya. Nah. Gitu ya. Pola bilangan. Ya. Itu bab yang pertama. Nanti kita akan bertemu dengan kalian sebanyak 5 kali tatap muka. Ya. Kalau nanti bisa diperpendek paling 2 tatap muka. Ya. Pola bilangan. Ya. Gambarannya nanti apa yang kamu pelajari adalah urutan angka-angka yang itu merupakan pola punya aturan tertentu. Gitu. Misalnya kalau kamu pergi ke perumahan biasanya ada nomor rumah. Ada yang setelah nomor 1, nomor 3, setelah nomor 3, nomor 5, nomor 5 berikutnya nomor 7 dan seterusnya. Itu namanya pola bilangan. Nanti kalian akan mempelajari materi tersebut. Ya. Pak Yanto percaya. Ya, walaupun dianggap sulit tapi nanti apa? Akan mudah setelah kamu mempelajarinya. Gitu ya. Berikutnya. Materi yang kedua. Ya, materi yang kedua tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Kompetensi apa yang akan kalian miliki nantinya setelah mempelajari ini adalah kalian bisa menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, kartesius kemungkinan kelas 7 sudah. Ya, cuma kadang-kadang kalau kita bisa tatap muka, bisa praktek seperti di lantai UBIN. Nah, ini di kelas ini juga ada di ruangan ini UBIN. Bentuknya petak-petak kan? Ya. Kamu kedudukannya di mana? Gitu kan? Oh, ternyata kedudukan kamu di 3,5. 3,5. Oh, berarti gimana? Oh, 3,5 berarti jarak dari sumbu X 5, jarak dari sumbu Y 3. Misalnya seperti itu. Nanti kita pelajari koordinat kartesius. Kalau di sekolah nanti Bapak Ibu guru bisa langsung mempraktekkan kalian. Silakan kalian tempatkan satu kedudukan kalian. Kalian tempatnya di mana, gitu kan? Jarak dengan sumbu X berapa, jarak terhadap sumbu Y berapa. Nah, itu nanti kita pelajari dalam koordinat kartesius. Tapi sementara kan kita tidak bisa tatap muka. Praktek dan sebagainya, nanti silakan.
ya sambil dilakukan di rumah nanti. Dan KD keterampilannya, kamu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Ya. Apa materi yang akan kalian pelajari nantinya? Ada 3. Ya. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini tadi yang tanya tadi. Kalian posisinya di 3,5 misalnya. Oh berarti jarak terhadap sumbu X berapa? Jarak terhadap sumbu Y berapa? Nanti kita pelajari. Ya. Kemudian kalau kamu membuat garis ya, pada kartesius, kedudukan garis tersebut terhadap titik asal atau terhadap titik A, B berapa? Itu misalnya. Ya. Atau terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nanti kita pelajari dalam bab yang kedua. Tidak sulit. Ya. Ya. Bab yang ketiga. Ya. Relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Ini ya. Ya. Relasi dan fungsi kaitannya nanti apa? Tentang hubungan. Ya, hubungan. Hubungan antara apa? Hubungan antara himpunan A dengan himpunan B bisa. Ya, itu namanya relasi. Misalnya, misalnya ada nama ayah, ada nama anaknya dihubungkan. Ya, misalnya di sini ada siapa ya ini ya? Rizka atau Rizka anak dari misalnya. Rizka bapaknya siapa? Oh Abdullah. Oh berarti Rizka anak dari Abdullah misalnya. Ya. Kalau Abdullahnya di depan, relasinya hubungannya akan berbeda. Abdullah titik-titik dari Rizka. Apakah tetap anak? Kan salah. Ya. Berarti ganti relasinya yang menghubungkan Abdullah ayah dari Rizka. Jadi kan beda ya nanti ya. Itu namanya relasi. Nanti kita pelajari dalam relasi dan fungsi. Kalau anaknya di depan, ayahnya di belakang, dihubungkan. Oh memakai relasinya hubungannya adalah anak dari. Tapi kalau kalian balik, ayahnya di depan, nama ayahnya di depan, anaknya di belakang, dihubungkan. Ya, oh itu adalah ayah dari. Itu namanya relasi dan fungsi. Nanti akan kita pelajari bab yang ketiga. Ya. Dan untuk keterampilannya kamu nanti akan bisa menyelesaikan masalah relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Apa materi yang akan dipelajari? Ada nanti. Kalian harus bisa menyajikan bentuk relasinya. Ya. Relasi nanti akan disajikan dalam berapa macam cara. Ya, akan kalian pelajari. Nanti bisa pakai gambar, diagram, pakai kartesius, bisa pakai pasangan berurutan. Dan yang dipelajari kalian berikutnya ciri-ciri fungsi. Ya, nanti akan kita pelajari. Cirinya fungsi itu seperti apa. Kemudian kamu bisa menyajikan fungsi. Kemudian kamu bisa memahami arti korespondensi satu-satu. Ya. Tadi ada gambar love. Gambar love. Ya. Cinta gitu ya. I love you gitu kan? Ya, itu merupakan satu relasi. Ya, karena apa? Kamu akan berhubungan dengan orang lain. Tadi siapa, Mbak? Reza. Oh, Reza. Ya, Reza love, I love gitu kan? Kepada siapa? Oh, ternyata Reza cintanya pada siapa misalnya? Oh, Siti. Cinta sama Amel. Oh, berarti Reza itu apa? Ternyata mengadakan relasi lebih dari satu. Ya. Berarti apa ini? Tipe apa ini? Setia apa enggak ini? Playboy ya? Itu namanya relasi. Reza mencintai Siti, Reza mencintai Amel, Reza mencintai, nah itu namanya relasi. Ya. Bisa mengadakan hubungan yang banyak, itu namanya relasi. Fungsi. Ya.
fungsi lebih agak setia, gitu kan? Ya, karena apa? Yang menghubungi hanya satu, tapi yang dihubungi lebih dari satu. Reza mencintai Siti, ya. Agung mencintai Siti. Ternyata Siti satu orang dicintai lebih dari satu. Itu nanti namanya fungsi. Ya. Lebih lagi ada namanya korespondensi satu-satu. Ini luar biasa setianya. Gitu ya. Ya. Reza mencintai Siti hanya satu tok. Dan Siti mencintai Reza. Itu namanya korespondensi satu-satu. Ya. Yang pertama hanya satu cintanya, yang kedua hanya satu cintanya. Ya. Tapi tidak boleh satu cintanya bercabang-cabang ya. Ya, Reza cinta Siti, Siti cinta Agung, tidak boleh. Ya, Agung cinta Amel, tidak boleh. Ya, ya kalau korespondensi satu-satu ya Reza mencintai Siti, Siti hanya dicintai oleh Reza. Itu namanya korespondensi satu-satu. Berarti kalau kamu gambar love, ya nanti milihnya harus korespondensi satu-satu. Kalian yang dihubungi jangan pernah dihubungi yang lainnya ya. Yaitu korespondensi satu-satu. Lah ini malah sudah patah ini. Ya. Siapa itu yang patah hati? 8H. Ya. Baru saja menyatakan sekarang sudah patah itu. Ya. Ya. Itu ya. Berikutnya kalian bisa menggambar grafik fungsi. Ya. Grafik fungsinya nanti bisa kamu gambar dalam koordinat kartesius. Itu ya. Maaf Pak Yanta, istilahnya karena kalian ternyata ada yang gambar ya maklum ya Bu Rentani ya kelas 8 ya. Kalau ilmu biologi apa ya Bu? Oh puber katanya. Nah itu hati-hati ya. 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 Lebih dekatkan ya. Dekatkan diri pada Allah ya. Pikirannya maklum ya. Pikirannya seperti layang-layang ya. Gambaran-gambaran yang tidak harus silahkan dihilangkan. Itu namanya masa puber katanya Bu Estine sama Bu Retnani ya. Yang penting kalian harus konsen ya. Lebih dekatkan diri pada Allah, berdoa gitu ya. Ya. Semua orang mengalami, tapi bagaimana untuk mengantisipasinya? Ya, saya percaya kalian anak-anak yang luar biasa bisa, gitu kan? Kita lagi mendekatkan diri pada Allah nantinya. Ya. Berikutnya Mbak Esti. Ya. Ya ini bab yang keempat. Bab yang keempat. Pateni lho. Ya, dipateni itu. Ya. Dimatikan ya. Ya. Bab yang keempat, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Ya. Ini ya materi yang biasa siswa-siswa merasa kesulitan sekali. Betul ya Bu Nani ya? Nah, Bu Nani menyampaikan biasanya anak-anak itu persamaan garis ya merasakan kebingungan sekali karena harus mempelajari tentang gradien itu apa gitu kan. Nah, kelas 7 sudah cuma satu kali tok. Ya, padahal materinya nanti gradien. Gradien itu apa toh? Gitu kan? Ya. Gradien itu kemiringan garis. Kalian juga memiliki kemiringan, gitu kan? Katanya Pak Mansur punya kemiringan. Ya. Kalau tidak miring berarti gimana Pak Mansur? Tidak bisa tertawa, gitu kan? Ya. Jadi setiap orang punya gradien, punya kemiringan, ya. Sehingga kita bisa tertawa. Tapi kalau tertawanya terus-terusan tidak ada apa-apa tertawa ya miringnya terlalu kemiringan sekali itu, ya. Kemiringan garis namanya gradien.
miringnya. Ya. Gradien kemiringan garis nanti ada macam-macamnya. Ada kamu melihat gambar, garis, melihat dua titik, kemudian melihat persamaan. Garisnya punya kemiringan apa? Itu kalian nanti akan mempelajari seperti itu. Berikutnya kalian akan mempelajari bagaimana menentukan persamaan garis tersebut. Ya. Kemudian ada garis yang tegak lurus, ada garis yang sejajar, garis yang mulai dua titik. Ya. Insya Allah semuanya akan kalian pelajari. Kalau selama ini merasa sangat sulit, insya Allah nanti kalau kalian konsen, ya semangat belajarnya luar biasa. Masalah yang kalian anggap sulit, insya Allah nanti sangat-sangat mudah sekali. Ya. Pengalaman kalau di kelas 9, ya permasalahan ini itu biasanya hanya setengah menit tidak sampai, ya sudah ketemu jawabannya. Jadi apa? Segala sesuatu kalau kita pahami ternyata apa? Sangat mudah sekali. Kalau kalian sudah melarikan diri, sulit. Saya tidak tahu, ya betul-betul tidak tahu nantinya. Ya. Tapi kalau kalian kembalikan dibalik, mudah. Ini mudah. Kalau saya benar-benar akan mempelajarinya. Ini mudah, insya Allah nanti akan dimudahkan. Dan betul-betul mudah memang. Itu ya. Jadi bab 4, persamaan garis. Yang selama ini, ya kakak kalian yang lalu-lalu itu merasa kesulitan untuk persamaan garis lurus. Ya. Insya Allah kalian nanti apa? Ya merasa lebih mudah, gitu ya. Ya, semuanya akan lebih mudah. Ya. Untuk materi bab 4, yang terakhir materi bab 5. Ya. Setelah kamu pelajari persamaan garis, ya, nanti kalian akan mempelajari yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan dua variabel. Ya. Yang dipelajari di sini apa, Pak? Gitu kan? Ya. Kamu nanti akan mempelajari tentang konsep persamaan linear dua variabel, mencari penyelesaiannya. Ya. Ya. Permasalahan sistem nantinya banyak sekali kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali nanti sistem. Ya, kalau sistem itu biasanya lebih dari satu persamaan. Ya, lebih dari satu persamaan, tapi memiliki satu penyelesaian. Nanti akan kita pelajari. Sistem yang bagaimana, gitu ya? Orang Zoom. Ya, dimatikan. Ada yang ingatkan temannya dimatikan. Ya. Moodnya di mood. Ya. Oke. Ya. Bab yang kelima sistem. Sistem itu seperti apa? Ini hanya gambaran saja. Ya. Misalnya apa ini? Rofik membeli 2 celana dan 3 baju atau 3 kaos. Harganya 100.000. Sedang. Ya. Ya, sedang. Ya. Sampai ini Kansa membeli 3 baju dan 1 kaos. Harganya 90.000. Gitu kan? Di toko yang sama. Kaos yang sama. Celana yang sama. Kemudian si Budi membeli di toko tersebut 10 celana dan 5 kaos. Dia harus membayar berapa? Nah, itu namanya nanti kita selesaikan dengan sistem persamaan. Gitu ya. Biasanya kalian nanti praktek kalau bisa tatap muka, gitu kan? Praktek. Ya. Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli. Kemudian ada yang membeli tapi membawa uang. Ya harus kembali berapa? Harus memakai sistem
penerimaan. Kalau kita bisa tatap muka, praktek sebagai pedagang dan pembeli. Ya. Itu nanti materi-materi yang akan kamu pelajari di kelas 8 di semester 1. Ya, berarti ada 5 bab. Biasanya ulangannya berapa kali ya? 5 ya. Ya. Ya, ulangannya yang kemarin itu karena 5 bab, biasanya 5 bab. Gitu ya. Tapi nanti lihat sikon, kalau memang kalian bisa ulangannya 3, berarti minimal 3 kali ulangan. Bab mana nanti kita sesuaikan. Jadi ada ulangan hariannya, nanti mungkin 2 bab diambil dari tugas-tugas kalian struktur. Jadi mungkin ulangan hariannya ada 3 bab, 2 bab, penilaiannya pakai tugas-tugas struktur. Nanti seperti itu. Gitu ya. Untuk materi sudah kami sampaikan, kemudian berikutnya ya. Ya. Penjelasan tentang KBM-nya matematika. Ya. Untuk pelajaran matematika ya semua pelajaran hanya 1 minggu 1 kali tatap muka. Ya. Matematika dapat jatah 5 jam sebenarnya 1 minggu. Ya. Tapi karena kita pakai daring, berarti daringnya hanya 1 kali 40 menit. Secara virtual seperti ini nanti kita pemberian materi. Berikutnya 1 jam berikutnya kalian nanti diberi tugas. Namanya tugas struktur pada hari tersebut juga. Misalnya nanti jam 1 matematika ini, jam kedua bahasa Jawa, nanti jam ketiganya adalah tugas struktur matematika. Kalian disuruh mengerjakan tugas struktur. Saat itu juga biasanya kita nanti menggunakan Google Form. Jadi yang kita pelajari hari ini nanti kemudian diberi tugas strukturnya 1 jam berikutnya. Kalian mengerjakan. Ya paling banyak 10 soal. Ya. Untuk penilaian tugas strukturnya. Ya. Berikutnya masih ada 3 jam. 3 jam nanti kalian diberi tugas sebagai pengayaan. Namanya tugas mandiri. Tugas mandiri. Penyelesaiannya bagaimana, Pak? Untuk tugas mandiri dikerjakan selama batasan waktu 1 minggu. Ya. Tergantung nanti bentuk tugas mandirinya. Kalau memang tugas mandirinya kok membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu, berarti nanti disesuaikan dengan ketentuannya dari Bapak Ibu gurunya. Itu ya. Ya. Tugas struktur gimana? Pada saat hari itu juga. Ya. Di jadwal sudah ada. Jam ketiga struktur matematika. Berarti nanti jam ketiga ada tugas strukturnya. Itu ya. Untuk hari ini karena belum ada materi, ya nanti tugas strukturnya adalah kalian membaca materi bab 1. Ya. Ya. Biasanya nanti setelah ini selesai Pak Yanto atau Bu Betty atau Bu Retnani memberikan link ke kelasnya masing-masing. Link untuk tugas strukturnya. Itu biasanya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut Mbak. Ya. Kemudian untuk penilaian. Untuk penilaian. Ya. Ya, nilai rapotnya nanti sebagai berikut. Ya, 3 kali nilai harian NH. NH nanti diperoleh dari rata nilai ulangan harian kamu. Misalnya 3 kali ulangan atau 5 kali ulangan. Diperoleh rata-ratanya 75. Ya, gitu. Berarti nanti tinggal ngalihkan
Ya, 75 rata-rata ulangan harian. Dari tugas-tugas yang diberikan, kalian dapat nilai 100 semuanya. Berarti 75 ditambah 100. Berarti 175 dibagi 2. Berarti 88. Berarti kamu sudah punya nilai NH 88. Kali 3. Berarti 3 kali 88. Berapa? Ditambah nanti nilai UTS-nya berapa? Ditambah nilai ulangan akhir semesternya. Dijumlah nanti dibagi 5. Itu akan muncul di nilai rapotmu. Paham ya? Ya. Silakan disimulasi sendiri. Ya. Kalau saya minimal KKM-nya 70. Nah, berarti nilai harian saya ya KKM-nya 75. Nilai tugasnya 100. Berarti 75 tambah 100, 175 dibagi 2. Berarti sudah 88. 88 kali 3 berapa? Besok UTS-nya kalau saya dapat 40. UAS-nya dapat 40. Berarti 80 ditambah 28, oh berarti sudah 330-an dibagi 5. Oh berarti dapat 66. Oh berarti masih di bawah KKM. Berarti mulai sekarang kamu sudah punya target. Ya. Silakan. Ya. Gitu ya. 3 kali nilai hariannya tambah nilai UTS tambah nilai UAS dijumlah dibagi 5 akan dituangkan di rapotmu. Itu tentang penilaian. Ya. Tentang penilaian. Ya. Oh, sudah selesai untuk matrikulasi hari ini. Ya. Untuk hari ini, ya Pak Yanto dan Bu Nani cukupkan sekian untuk penyampaian materinya. Apa yang harus kalian pelajari, bagaimana bentuk penilaiannya, bagaimana bentuk pembelajarannya. Ya, yang penting kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Ya, gitu ya. Bu Nani mau nyampaikan lagi? Silakan, enggak apa-apa. Oh, ya. Ya. Biar mungkin mulai bosan. Ya. Ini ya. Ini untuk materi untuk matematika. Nanti kalau bahasa Jawa kan Bu Esti yang lebih tahu. Nanti sampaikan Bu Esti tidak apa-apa. Yang penting Pak Yata kepingin kalian dalam situasi yang seperti ini, ya, ya. Situasi seperti ini yang paling penting adalah jaga kesehatan, gitu kan? Ya, tadi Bu Renani juga ingatkan jangan lupa 5M, ya. Di mana-mana sekarang sudah kita ya mulai, gitu kan? Kebiasaan-kebiasaan baru katanya, begitu kan? Apa kebiasaan baru? Ya 5M tadi. Dari mana-mana sampai rumah sebelum masuk ya kita cuci tangan, cuci kaki, muka dan sebagainya. Pokoknya masuk rumah dalam keadaan sudah bersih. Pakai yang kita pakai ya dibiasakan dipisah. Jangan langsung bruk di kamar atau di mana. Sepatu dan sebagainya. Ya. Ya, gitu kan? Misalnya kita selalu apa? Jaga dirinya sendiri. Karena apa? Kalau setiap orang menjaga dirinya sendiri, insya Allah apa? Yang lainnya juga akan terjaga. Dalam satu keluarga ada 5, ada orang tua, ada adik, ada kakak, dan sebagainya. Kalau saling kita jaga, insya Allah selalu sehat. Gitu kan? Itu untuk istilahnya kita supaya tetap sehat. Walaupun Jangan minum misalnya apa? Kasus banyak, itu kan kasus COVID semakin tambah. Tapi apa? Kalau kita selalu jaga diri kita, keluarga kita, insya Allah apa?
ya permasalahan itu tidak akan bertambah. Ya. Kemudian selain menjaga kesehatan, ya tolong anak-anakku semuanya, ya tetap semangat, gitu kan? Ya, kalian masih bersama orang tua, gitu kan? Masih bersama orang tua, masih di daerahmu sendiri, masih bisa dengan temannya, masih bisa sharing dengan Bapak Ibu guru yang merasa kangen sekali-kali datang ke sekolah lihat, gitu kan? Tapi tidak bergerombol, ya. Misalnya masih bisa, ya. Itu kan? Kalau Pak Yanto cerita, ya sama. Pak Yanto juga ya punya kalian, gitu kan? Tapi ternyata tidak bersama Pak Yanto di rumah, gitu kan? Karena harus belajar di luar kota, di sana harus tiap hari istilahnya apa? Mondok, gitu kan? Ya jam 1 malam harus bangun, ya jam 3 masih harus kegiatan lainnya dan sebagainya, harus hafalkan dan sebagainya, gitu kan? Ya, pagi hari harus antri mandi, antri sarapan dan sebagainya. Ya, kalian harus bisa mensyukuri, ya, bisa masih bersama keluarga, Bapak Ibu di rumah, semuanya sudah disiapkan, butuh makan yang enak, disiapkan, gitu kan? Ya, butuh pulsa diberikan, butuh gojekan sama temannya, masih bisa main game dan sebagainya, gitu kan? Ya, tolong, tolong fasilitas yang kalian miliki untuk saat ini, ya silakan dipergunakan semaksimal mungkin, gitu kan? Ya, bisa main HP silakan, tapi harus tahu waktunya, gitu kan? Masih bisa bertemu dengan temannya, bisa bermain, bisa ngobrol. Silakan digunakan yang bermanfaat untuk sharing, gitu kan? Ya, ada permasalahan pelajaran di sekolahan, bisa kamu sharingkan dengan temannya. Yang rumahnya dekat, masih bisa bertemu, masih bisa ngobrol, masih bisa belajar bersama. Ada tugas bisa diselesaikan bersama, gitu kan? Ya. Ya. Tidak harus bangun gasik, gitu kan? Malam-malam harus sholat dan sebagainya. Tapi kalau itu merupakan pembiasaan kamu luar biasa, gitu kan? Yang diharapkan seperti itu, kalian punya pembiasaan, ya. Sudah bisa ngatur. Oh jam sekian saya tidur, jam sekian saya bangun, jam sekian saya sholat, jam sekian saya harus mandi, jam sekian harus sarapan dan sebagainya. Ya, dosakan. Bisa ya kira-kira ya. Ya, mumpung kalian masih bersama Bapak Ibu, keluarga, gitu kan? Ya, sekarang di rumah, daring, ya. Mungkin orang tuamu harus kerja keluar dan sebagainya. Kalian harus bisa tanggung jawab. Ya. Dan difasilitasi orang tua, semuanya dicukupi di rumah. Orang tua keluar untuk bekerja. Tolong kalian juga tanggung jawab di rumah, deh ya. Karena kejadian banyak. Kemarin Pak Yanto agak kaget dan juga apa ya? Kaget juga kok kejadian sampai sebegitu parahnya, gitu kan? Di rumah daring dan sebagainya. Anak SMP ternyata tahu-tahu ada kabar apa Budi? Ya, ya. Makanya tolong tanggung jawab ya. Ya bukan hal yang tabu, ternyata ada berita yang seperti itu. Kalau kalian melihat berita-berita kan seperti itu ya. Ternyata kalian daring di rumah, ternyata kegiatan di rumah yang kejadian yang aneh. Ya, ada yang sudah nikah, bahkan ada yang melahirkan dan sebagainya.
tolong ya kejadian-kejadian tidak akan terjadi ya khususnya di Espero. Kalian Pak Yanto percaya, semua Bapak Ibu percaya kalian punya ya karakter yang kuat ya. Kalau di rumah silakan konen tanggung jawab kalian terhadap orang tua sudah dapat kepercayaan dari bapak dan ibumu di rumah ya. Ya, HP sudah disediakan, kuota disediakan, digunakan semestinya. Itu ya. Bisa ya? Ya, kita percaya. Ya, kalian bisa. Ya. Ya. Jadi kejadian yang mungkin Pak Yanto dengar, mungkin kalian dengar, itu semoga tidak terjadi. Ya. Dan tidak ada. Gitu. Ya. Semuanya bisa bertanggung jawab. Ya. Itu untuk permasalahan selama daring. Ya. Kemudian kalau nanti ada permasalahan Pak, ya sinyalnya sulit dan sebagainya, ya bukan kok kalian terus kemudian berhenti untuk belajar mempelajari, sudah biasa, ya dari operator sudah save, sudah disimpan materi yang disampaikan hari ini, kemudian dituangkan dalam website di YouTube, silakan diulang lagi, tapi bukan kemudian kalian saya tidak usah ikut Zoom, jangan, gitu kan? Ya, karena apa? Kehadiran kalian juga akan diperhitungkan, gitu kan? Ya. Ya, jadi ada kesempatan ikut silakan mengikuti. Kalau ada alasan Pak kuotanya habis, ya berusaha misalnya ada teman sebelahnya, teman yang sedesa, teman yang sekomplek dan sebagainya. Kalau mereka punya wifi ya insya Allah diperbolehkan untuk ikut nimbrung. Ya, aku ikut wifi-nya dan sebagainya insya Allah boleh. Kalau enggak ya ikut bersama-sama tapi jangan menggerombol. Gitu kan? Misalnya sekomplek ada 3. 2 tidak punya pulsa, ya boleh belajar bareng tapi harus jaga jarak dan sebagainya. Nanti absennya gimana Pak? Absennya ya biasanya jadi 1 ya Mbak. Misalnya. Yang penting kalian tetap bisa mengikuti. Ya, Pak ini saya belajar bersama 3 teman. Si A, B, C. Misalnya absen sekian, kelas sekian. Gitu kan? Bisa. Ya, kalau memang betul-betul tidak memiliki pulsa atau memang tidak ada jaringan. Ya. Kalau terpaksa tidak punya jaringan sama sekali. Ya. Ya. Berarti nanti apa? Tanya temannya, gitu kan? Kalau enggak nanti Bapak Ibu guru juga akan share materi mungkin lewat WA dan sebagainya, gitu kan? Ya. Kalau enggak punya WA dan sebagainya, ya minta tolong sama temannya nanti di print out kan, gitu kan? Banyak cara sebenarnya, gitu kan? Jadi bukan saya enggak bisa ngikuti, bukan itu. Tapi apa? Semangat kita untuk selalu saya harus hari ini pelajaran, saya harus tahu pelajaran apa yang disampaikan hari ini. Itu ya, untuk kelas 8 khususnya kelas 8H dan juga kelas 8A sampai 8G semuanya harus bisa seperti itu. Ya. Itu untuk permasalahan kalau kamu menyebut tidak punya pulsa gitu. Ya. Bisa seperti itu. Ya. Rumah dekatnya punya wifi, bisa minta gitu kan? Ya, insya Allah boleh. Ya. Kalau kamu rumahnya dekat Kapling ya silakan datang ke Kapling dekatnya Pak Yanto. Ya, ya ada wifi silakan digunakan, gitu kan? Insya Allah diperbolehkan asal, gitu kan? Memang tujuannya kalian untuk belajar. Bukan Pak saya minta wifi-nya ternyata untuk game lah, itu mungkin yang dimintai yang tidak berkenan. Ya. Itu ya. Berarti silakan. Kalau ada permasalahan apapun, tolong disampaikan ke wali kelasnya.
Lapor ke wali kelasnya. Ya. Bisa ya kira-kira ya, nanti sampaikan kepada temannya. Ini satu kelas tidak semuanya bisa mengikuti kemungkinan. Jadi nanti kalau misalnya ada temannya yang tidak ikut, ya silakan diberitahu. Ya, kan sudah punya grup kelasnya. Nah, kalau memang temannya belum bisa masuk ke grup kelasnya, tolong dicarikan informasi mengapa kok belum bisa masuk ke grup kelasnya. Gitu kan? Nanti kalau memang satu permasalahan, silakan sampaikan ke wali kelasnya. Bisa kira-kira? Ya, terutama ketua kelasnya, ya, pengurus kelasnya, ya, kelasnya dibuat sebaik mungkin, ya, boleh, ya, berlomba antar kelasnya menjadi yang terbaik silahkan, ya, itu hal yang positif, ya. Dalam segala hal silahkan bersaing untuk hal yang positif silahkan, ya. Jangan dibalik loh ya, ya. Ya. Dia tidak ngapa-apa aja, tidak apa-apa gitu kan. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya juga, Pak Yanto minta supaya kejadian-kejadian yang waktu kalian kelas 7 nanti tidak usah diulang lagi di kelas 8. Apa tuh Pak kejadiannya? Bapak Ibu guru harus menghadirkan kalian gitu kan ke sekolah. Obyek-obyek tugasnya, obyek-obyek nilainya dan sebagainya gitu kan. Semoga untuk kelas 8 ini nanti tidak terjadi demikian gitu kan. Kalau memang ada tugas kalian bisa mengerjakan, silakan langsung dikerjakan. Ya. Ya. Itu ya. Ada penilaian lewat Google Form dan sebagainya. Silakan dikerjakan. Ya. Ya. Semampunya. Ya. Kalau sudah belajar, ternyata kemampuannya hanya sebatas lagi nggak ngajar, lagi cuma lagi drama. Baik, diperhatikan cuma gitu doang, lagi nggak ngajar. Ya, sudah ada yang konfirmasi sama temannya ya silahkan nanti. Ada waktu enggak ya Mbak? Dimas Aprianto. Ya, begitu ya. Untuk tugas dan sebagainya, tolong ya, jangan sampai kejadian yang kemarin dari kelas 7, 8, 9, ini khususnya kelas 8 ya. Pokoknya tugas dan sebagainya apa yang diberikan tolong dikerjakan semaksimal mungkin. Jangan sampai diobyek-obyek ditagihi ya, yang tidak hadir didatangi dan sebagainya. Yang tidak nampak sama sekali, tidak ikut Zoom sama sekali, sampai didatangi, sampai disuruh bapak ibunya ke sekolah dan sebagainya. Jangan sampai terjadi. Ya. Kalau ada permasalahan silakan sampaikan ke wali kelasnya. Bisa ya kira-kira ya untuk kelas 8 ya. Pak Yanto percaya kalian sudah naik kelas 8 lebih dewasa, gitu kan? Ya. Ya. Silakan nanti kalau ada permasalahan tentang pembelajaran silakan sampaikan ke wali kelas. Biar nanti wali kelas menyampaikan ke sekolah. Ya. Kira-kira demikian untuk pertemuan hari ini. Nanti mungkin bisa ditambahi dari Bu Esti. Ya, Bu Esti wali kelas berapa? 8D. Ya, 8D. Misalnya silahkan nanti bisa kalau Bu Esti membuka sharing di sini ya silahkan nanti. Karena wali kelas kan ya lebih tahu kalian. Ya. Yang penting untuk hari ini Pak Yanto, Bu Retani, Bu Esti menyampaikan demikian sebagai motivasi kalian untuk belajar ke depannya lebih baik. Ya. Ya, sukses untuk kalian semua. Pak Yanto akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatannya. Ya. Ya. Kalau memang tidak berkepentingan sekali harus keluar rumah, katanya tidak usah keluar
rumah. Tapi kalau misalnya Yang kangen penting sekali ke sekolah, ya silakan kapan-kapan gitu kan. Pengen ketemu dengan wali kelasnya dan sebagainya ya silakan. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Begitu ya untuk kelas 8. Ya, 8A sampai 8H. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat. Nanti untuk pembelajarannya tetap berjalan dengan baik. Kalian bisa paham lebih banyak. Ya, demikian yang bisa Pak Yanto sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya, Pak. Sama-sama Pak Intan. Ya, selesai tadi untuk pembelajaran matematika ya untuk hari pertama. Kemudian ada motivasi dari Pak Warsianto untuk kalian. Silakan untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan kamu dalam pemenuhan atau penunaian kewajiban kamu